Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar mengenai pasang surut air laut, atau orang awam itu biasanya menyebutnya dengan pasut. Apa sih pasut itu atau pasang surut air laut? Pasang surut air laut adalah naik turunnya air laut yang terjadi karena pengaruh gaya tarik bulan dan matahari terhadap bumi dan efek sentrifugal. Nah, apa sih efek sentrifugal itu? Yaitu gaya yang disebabkan oleh perputaran bumi pada porosnya. Kemudian, gaya tarik bulan itu lebih besar daripada matahari. Karena apa? Karena jaraknya itu lebih dekat dengan bumi, sehingga pasang surut air laut itu lebih banyak dipengaruhi oleh bulan. Sedangkan puncak gelombang itu disebut pasang tinggi, dan lembah gelombang sendiri disebut pasang rendah. Perbedaan antara vertikal dengan pasang tinggi dan rendah disebut rentang pasang surut atau tidal. Periode pasang surut adalah waktu antara puncak atau lembah gelombang ke puncak atau lembah gelombang berikutnya. Biasanya harga periode pasang surut itu bervariasi antara 12 jam 25 menit hingga 24 jam 50 menit. Kemudian pembahasan mengenai macam pasang surut. Itu ada dua, yaitu pasut purnama atau pasut besar spring tide dan pasang surut perbani atau pasut kecil nip tide. Pasang surut purnama itu terjadi pada bulan dan matahari yang membentuk garis lurus dengan bumi. Nah, tarikan gravitasi matahari dan bulan itu bekerja terpadu sehingga menghasilkan pasang yang tinggi. Hal ini terjadi setiap 2 minggu pada bulan purnama dan bulan baru. Kemudian ada pasang surut perbani. Terjadi ketika bulan dan matahari itu berada pada sudut tegak lurus terhadap bumi. Adanya gravitasi bulan dan matahari saling melemahkan dan menghasilkan pasang yang lemah. Pasang surut perbani ini terjadi kira-kira setiap 2 minggu, yaitu pada bulan 1/4 dan 3/4. Nah, ini gambaran model sederhana pasang surut. Yang pasang surut purnama atau pasang surut besar spring tide, posisi bulan, bumi, dan matahari itu sejajar. Yang warna putih lingkar biru menggambarkan bulan, lingkar hijau menggambarkan bumi, dan lingkar kuning menggambarkan matahari. Kemudian yang pasang surut perbani atau pasang surut kecil, posisi bulan dan matahari itu tegak lurus antara dengan bumi. Jadinya bumi itu menjadi sudutnya. Model sederhananya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pasang surut yang didasarkan pada periode dan keteraturannya. Itu ada 3, yaitu yang pertama, pasang surut harian atau diurnal. Pasang surut ini seharinya terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut, dan biasanya itu terjadi di laut sekitar Khatulistiwa. Kemudian yang kedua itu pasang surut tengah harian atau semi diurnal. Pasang surut ini sehari terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut. Ketinggiannya itu hampir sama. Kemudian yang ketiga, pasang surut campuran, yaitu antara diurnal dan semi diurnal. Pasang surut campuran ini terjadi bila bulan melintasi Khatulistiwa atau deklinasi kecil. Pasang surutnya itu bertipe semi diurnal. Namun, jika deklinasi mendekati maksimum, maka pasang surutnya terbentuk diurnal. Dalam sebulan sendiri, variasi harian dari rentang pasang surut itu berubah-ubah secara sistematis terhadap siklus bulan.
Nah, rentang pasang surut itu juga tergantung pada bentuk perairan dan konfigurasi lantai samudera. Jika lantai samudera itu dalam, maka pasang surut yang terjadi lebih rendah. Namun, jika lantai samudera itu tidak terlalu dalam atau dangkal, maka pasang surut yang terjadi itu bisa tinggi. Sekian yang dapat saya paparkan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.